berdirinya Kota Tenggarong. Berdirinya Kota Tenggarong. Tanggal 28 September setiap tahun merupakan hari jadi Kota Tenggarong yang senantiasa diperingati menyelenggarakan peringatan untuk pertama kali dilakukan pada tanggal 28 September 1972, berdirinya Kota Tenggarong. Tanggal 28 September setiap tahun merupakan hari jadi Kota Tenggarong yang senantiasa diperingati menyelenggarakan peringatan untuk pertama kali dilakukan pada tanggal 28 September 1972, yakni memperingati hari jadi Kota Tenggarong. Peringatan biasanya dimeriahkan dengan berbagai perlombaan, pertandingan olahraga, dan atraksi kesenian bernapaskan Islam. Hari jadi Kota Tenggarong yang diperingati setiap tanggal 28 September didasarkan atas data-data otentik yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai pula dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kutai nomor THP titik 276 garis miring PEM garis datar 134 garis miring 197 tanggal 28 September 1972 yang menetapkan bahwa dengan mendahului keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2 Kutai menetapkan tanggal 28 September 1782 sebagai tonggak peristiwa berdirinya Kota Tenggarong. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan manakala di kemudian hari terdapat kekeliruan dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Peringatan hari jadi ini dimaksud untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap nilai-nilai kebudayaan dalam daerah Kalimantan Timur yang pada tahun-tahun selanjutnya hendak dikembangkan. Di samping itu juga dimaksud untuk mengenang kembali pertumbuhan Kota Tenggarong sebagai pusat pemerintahan Kutai yang penduduknya dalam daerah ini diurus, dibimbing, dan diarahkan ke arah penghidupan yang lebih baik dan lebih layak. Hari ulang tahun Tenggarong sebaiknya dianggap sebagai suatu aktivitas yang penting sekali, khususnya dalam usaha meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mempertebal kesadaran untuk melaksanakan program pembangunan baik nasional maupun daerah di segala bidang. Selain itu juga dapat dianggap sebagai suatu bentuk kegiatan ke arah promosi daerah Kutai sebagai daerah pariwisata nasional. Oleh karena itu, layaknya bila kegiatan usaha di bidang kebudayaan ditujukan pada peringatan apresiasi dan daya kreasi seni budaya di kalangan rakyat
Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap saat perlu diadakan usaha-usaha penggalian unsur-unsur kebudayaan, pembinaan lembaga pendidikan kesenian dan kebudayaan, pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala, serta apabila mungkin membuka pusat-pusat kesenian di setiap kecamatan. Eksistensi pemerintah di Kutai Sangat ada sejak tahun 400 Masehi. Jadi lebih dari 1500 tahun lalu sudah ada pemerintahan yang diatur di daerah ini, yakni sejak berdirinya Kerajaan Mula Warman. Letaknya di sekitar Kecamatan Muara Kaman sekarang. Dinasti Mula Warman ini berusia lebih kurang 12 abad tahun 400 sampai dengan 1600 Masehi, dengan jumlah 25 orang raja yang sempat memerintah. Rajanya yang terakhir, Dharma Setia, tewas dalam peperangan melawan raja dari Kerajaan Kutai Kartanegara yang ke-8, bernama Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa, yang melenyapkan kerajaan Hindu pertama di Nusantara ini. Kerajaan Kutai sejak rajanya yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti, sampai dengan hapusnya daerah istimewa Kutai dengan sultannya yang terakhir bernama Aji Muhammad Prekesir pada akhir 1959, mempunyai 19 orang raja atau sultan dengan kerajaan Kesultanan Kutai ini berusia lebih kurang 659 tahun atau 1300 sampai 1959. Walaupun eksistensi pemerintah di daerah ini sudah ada sejak tahun 400 Masehi, namun pertumbuhannya tidak pernah mencapai kestabilan mantap yang memungkinkan adanya pembangunan bersifat monumental seperti Borobudur, Prambanan, dan lain-lain. Sebelum pendudukan Belanda, pergeseran kekuasaan dalam pemerintah sering terjadi, terutama sebagai akibat perselisihan antara keluarga raja-raja sendiri yang akhirnya diselesaikan lewat perang. Di samping itu, serangan-serangan dari perampok-perampok atau lanun bajak laut Salo dari Filipina yang berkeliaran di sepanjang perairan pantai Kalimantan Timur dan merupakan dusun tempat perladangan penduduk suku Kedang Lampung di bawah pimpinan 2 orang lelaki bernama Sri Mangku Jagat dan Sri Setia. Kedua kepala suku ini menerima dengan senang hati kedatangan Aji Ibun bersama rakyatnya. Oleh orang-orang Bugis, tepian pandan ini kemudian disebut Tangga Arum, yang artinya tempat kediaman raja. Dalam sebutan sehari-hari, nama itu lama-kelamaan berubah menjadi Tenggarong sampai sekarang ini. Selanjutnya, Tenggarong berkembang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara. Perpindahan ini menurut riwayat yang masih diselidiki benarnya oleh para ahli sejak terjadi pada tanggal 28 September tahun 1782.
sehingga hari itu dijadikan patokan hari jadi kota Tenggarong. Selat Makassar jelas memperlemah kedudukan raja-raja pada waktu itu. Sehubungan dengan gangguan tersebut, dengan atas anjuran kepala suku Bugis, maka Sultan Kutai Kartanegara ke-15 bernama Anji Imbu, gelar Sultan Muslihuddin, mengadakan perpindahan pusat pemerintahannya dari Pemarangan atau Jembayan sekarang di sebuah dusun kecil bernama Tepian Pandan. Demikianlah sejarah berdirinya kota Tenggarong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anggun cerita.